Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sufura dengan NPM 1911030189, kelas D semester 4, Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya akan membahas mengenali konflik dalam negosiasi. Baik, yang pertama yaitu mengenai konflik organisasi. Konflik organisasi adalah perbedaan pendapat atau pertentangan antara dua atau lebih individu-individu atau kelompok-kelompok atau unit-unit kerja dalam organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas dalam aktivitas kerja dan kenyataan bahwa mereka memiliki tujuan, nilai, persepsi, dan interest yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu mengenai pengertian negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam negosiasi, tidak hanya perbedaan kepentingan yang menjadikan alasan terjadinya suatu negosiasi, akan tetapi juga adanya persamaan kepentingan dapat menjadi alasan terjadinya negosiasi dengan dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan. Dan dalam berlangsungnya negosiasi tersebut, kadang timbul konflik-konflik lanjutan dalam rangka mencapai suatu kesepakatan. Yang ketiga yaitu penyebab konflik dalam negosiasi. Dalam negosiasi terdapat banyak hal yang bisa menyebabkan konflik. Penyebab konflik dalam negosiasi yang pertama, ketika satu pihak atau lebih menolak untuk bergerak dari posisi awal negosiasi, kedua lebih fokus kepada orang dan posisi daripada masalah yang ada. Ketiga, adanya agenda tersembunyi atau rasa saling tidak percaya terhadap motivasi pihak lawan. Keempat, manipulasi dan perilaku agresif terhadap salah satu pihak atau lebih. Kelima, keinginan untuk menang tanpa mempedulikan apapun resikonya. Keenam, mengejar sasaran yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Ketujuh, bersedia meluangkan waktu untuk mengajaki posisi lawan atau adanya penolakan menghargai sudut pandang lawan. Kedelapan, kurang jelasnya peran atau tingkat otoritas. Dalam negosiasi, seorang manajer harus dapat memahami sikapnya terhadap konflik. Pemahaman tersebut dapat berguna sebagai persiapan dan pemikiran dalam menghadapi konflik ketika konflik tersebut muncul dalam negosiasi. Yang keempat, mengenali konflik dalam negosiasi. Kemampuan mengenali konflik adalah salah satu langkah awal untuk menghadapi konflik. Berikut dipaparkan mengenai hal-hal yang menandai adanya konflik dalam negosiasi. Yang pertama, kurangnya kesediaan untuk mendengarkan justru disertai dengan keinginan yang lebih besar untuk memaksakan ide kepada lawan. Yang kedua, suasana semakin tegang. Yang ketiga, menghadapi defensif dan kurangnya keterbukaan. Yang keempat, sikap mempertahankan posisi awal dan menolak untuk bergerak berkembang, sikap menarik diri dari diskusi atau menolak dalam perdebatan. Yang keenam, ada pihak yang ngambek. Yang ketujuh, serangan personal baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedelapan, menggunakan ancaman sikap kasar dan saling menjatuhkan. Yang kesembilan, mengabaikan lawan misalnya tidak mau menerima telepon atau email dari pihak lawan. Dan yang kesepuluh, menjuluki lawan dengan istilah yang menghina atau merendahkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai strategi penanganan konflik dalam negosiasi. Yang pertama yaitu mencegah konflik dengan cara komunikasi yang terbuka, mengenali kebutuhan lawan, merespon kebutuhan timbal. Yang kedua yaitu menangani konflik. Dan yang ketiga yaitu penangguhan, dan yang keempat itu mengatur emosi untuk mencegah timbulnya konflik. Baik, yang selanjutnya saya paparkan mengenai contoh konflik kepribadian. Konflik akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja sangat umum terjadi di antara karyawan apapun posisinya. Konflik semacam ini di tempat kerja biasanya terjadi karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja. Ketika tipe kepribadian yang berbeda bekerja sama, kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain yang menjadi tinggi. Misalnya, seorang karyawan introvert dan tidak terlalu ramah mungkin tampak sombong di antara anggota tim lainnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas penyelesaian tim. Penyelesaiannya yaitu dalam penyelesaian jangka pendek dibutuhkan orang-orang dengan keterampilan mediasi yang kuat. Untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut, mediasi membutuhkan seorang yang dapat mengambil sikap independen dan memahami kebutuhan, berempati, dan mengesampingkan emosi yang terjadi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Undur mangkola, walatang dur mangkola. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.